Ibu-ibu, saya menyapa jenengan sekalian. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya semangatnya. Ibu-ibu gimana? Di sekitar kita pernah nggak atau barangkali mengalami atau mendengar atau melihat KDRT, kasus KDRT di sekitar kita? Mungkin ada yang mau diskusi di sini, sharing, ditanyakan atau ada bicara. Ini ibu-ibu sahabat muslimah punya, oh iya di sana misalnya kasus Lesti, misalnya karena nonton televisi melihat kasus Lesti atau yang lain. Karena KDRT ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya ya. Per Oktober 2022 itu data dari Kementerian P3A itu sebesar 18.261. Itu menaik Bu, dan korbannya itu wanita. Dan sisanya itu laki-laki. Laki-laki itu 2.948 itu kasusnya. Gimana ini? Ini di Indonesia saja, belum di luar negeri. Di luar negeri, di beberapa negara itu juga sama, malah parah. Ya ini apa yang salah ini ibu-ibu sebenarnya? Tatanannya apa-apanya ini? Monggo, siapa yang mau bertanya? Dipersilakan. Ini mungkin sebagai wawasan bagi kita ya. Saya mau mohon pencerahannya dari Bu Jahara itu bagaimana seorang wanita yang menggugat suaminya karena KDRT itu jawabannya apa ya? Kayak apa? Nggak apa-apa laki-laki wanita itu menggugat cerai suami yang KDRT. Bahkan wanita yang kembali kepada suaminya yang KDRT itu tuh dianggap wanita yang bodoh. Ya, bagaimana pandangan Islam itu? Terima kasih. Ya, tapi kan wanita-wanita itu disuruh bersabar atas kekurangan istrinya. Begitupun suami disuruh bersabar atas kekurangan istrinya. Mungkin suaminya itu ngomong nakal apa gimana ya, barangkali dia masih bisa menerima untuk menjaga dirinya dan keutuhan dirinya dan anak-anaknya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai membahayakan nyawa, itu harus mendahulukan nyawa dahulu. Jadi nggak boleh orang itu bertahan padahal suaminya ini orang yang berbahaya gitu ya, KDRT-nya tinggi, level tinggi gitu ya. Kalau kadang-kadang kan ada orang itu yang ngomongnya itu menyakitkan hati gitu ya. Kalau masih bisa ditahan ya bolehlah bertahan, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk keselamatan nyawa itu harus didahulukan. Standarnya Allah ya, Bi? Iya, ya insya Allah ini saya dengar dari ulama ya yang ngomong seperti ini. Jadi ada standarnya, jangan tidak boleh kira-kira. Misalnya suaminya gila atau apa namanya psikopat ya itu lebih baik menyelamatkan nyawa dirinya. Iya, Masya Allah. Menyelamatkan dirinya dan mungkin anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aida ya dari Timur Ambon. Setengahnya sharing, juga setengahnya ada yang mau dia ditanyakan dengan kepada umumnya. Jadi sharing itu gini, saya kebetulan punya teman kuliah yang dia itu, yang saya tahu ya, sampai sekarang dia bertahan dengan suaminya padahal ya dia mengalami KDRT ya. Jadi suami itu main pukul, main tendang, main saya tuh sampai saya tuh kalau dengar ceritanya bisa ya gitu, sampai anaknya tipu ya kayak gitu ya. Saya juga heran ada laki-laki kayak begitu, dan saya heran teman saya bisa bertahan sampai sekarang. Kemudian saya itu kemarin
kemarin kebetulan kita ketemu di malam itu. Jadi dia bilang kalau saya kira kan aku lawan, kalau dulu aku diam aja. Saya tuh heran ya, itu bisa gitu bertahan. Saya heran itu bisa bertahan. Itu kalau itu yang pengetahuan. Terus ada teman wali murid TK dari anak saya itu dia waktu perpisahan curhat sempat cerita gitu. Kalau dia tuh sebenarnya pengalaman dia KDRT itu sampai tetangga itu tahu kalau dia itu mengalami KDRT itu. Jadi sampai yang ke arah itu ketika suaminya dorong dia ke arah tembok yang ada pakunya, jadi kepala dia bisa berdarah. Sampai sekarang bertahan gitu ya. Saya cuma tadi kan gini, ada levelnya. Itu sampai menentukan ya Umi ya, gitu. Kalau ada level yang sampai kita pisah itu tadi kan kalau kata ulama kalau memang sudah membahayakan ya. Kalau saya bilang itu udah membahayakan, waktu itu saya bilang kok nggak minta ini, dia bilang saya nggak mau seperti kejadian orang tua saya. Saya anak-anak saya udah punya 2 anak putra, 2 orang tua saya itu dulu bercerai, saya tahu rasanya memiliki orang tua yang bercerai. Jadi saya tidak mau minta gugat cerai itu, salah satunya. Yaitu saya tanya tentang level yang saya menentukan dan ini bagaimana solusi yang komprehensifnya gitu ya. Nah, itu aja. Terima kasih. Mengundang gitu ya, itu kan juga melewati batas sebenarnya. Sedangkan Islam itu boleh memukul wanita yang sudah dinasehati, sudah dipisahkan ranjang, sudah sudah dinasehati dan sudah pisah ranjang, terus masih tetap melawan gitu ya. Misalnya dia berbuat maksiat, itu boleh dipukul, tapi itu pun pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau orang sekarang itu menuduh Islam boleh memukul ini sampai seperti seperti temennya Bu Aida, dia nggak seperti itu ya. Karena suami istri itu sebenarnya sahabat ya. Kalau keadaan rumah tangga itu KDRT seperti itu juga bukan contoh yang baik bagi anak-anak. Anak-anak kan harus dididik dan mereka melihat contoh secara langsung orang tuanya itu selalu KDRT gitu. Nanti anak itu bisa meniru kelakuan orang tuanya itu. Jadi menurut saya kalau bertahan dalam KDRT yang berbahaya itu juga tidak sesuai dengan Islam ya. Kalau mereka berpisah, insya Allah Allah itu memberi rezeki kepada keduanya. Kalau memang keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk bersatu, akan memberi rezeki, istrinya akan diberi rezeki, insya Allah kehidupan yang aman, tentram, dan insya Allah rezekinya juga tidak berkurang, suami juga demikian ya, insya Allah. Karena ada orang yang bercerai itu termasuk suatu solusi ya. Kalau rumah tangga itu sudah benar-benar nggak bisa diperbaiki.